layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita ya, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang tolol yang ada di negeri Malaides ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan ya. Ya, apa yang kita saksikan tadi malam setelah pertandingan Malaides tim Hama Kuning melawan Vietnam, Hama Kuning U19, ya realitasnya yang tidak bisa disangkal oleh orang-orang Malaides ya, orang-orang tolol berkebutuhan khusus ini adalah bahwa Malaides ini tidak ada apa-apanya. Malaides ini memang ditakdirkan menjadi lauknya tim-tim Asia Tenggara ini tanpa pemain ilegalnya mereka, tanpa pemain curian dari Amerika Latin gitu ya. Jadi mereka itu hanya bisa membuat bangga diri mereka sendiri itu dengan menipu diri sendiri ya, dengan pemain-pemain Latinnya mereka. Tanpa itu mereka ini memang betul-betul menjadi lauk gitu. Jadi lauk kita lihat. Dan sekali lagi menegaskan bagaimana Malaides ini menjadi tim spesialisasi pulang awal ya. Pulang awal mereka itu dulu mereka pernah mengatakan kita itu ketika kalah dengan Bulgaria di FIFA Series beberapa waktu yang lalu, orang-orang Malaides mengatakan Indonesia itu spesialis runner up gitu ya. Dan mereka sendiri nggak sadar gitu bahwa spesialis runner up itu jauh lebih terhormat daripada spesialis pulang awal seperti mereka ya. Dan itu menjadi takdirnya Malaides. Nah, tetapi memang ada anomali sekali terjadi di Piala AFF U17 kemarin ya, ketika Indonesia itu dilatih oleh gerbong lokal Pret Kurniawan Dwi Yulianto yang sejak awal saya udah males juga nonton pertandingan tersebut karena sudah tahu ya hasilnya itu seperti apa kalau dilatih oleh rombongan itu gitu. Nah, di sana Malaides berhasil mencapai final ya. Tetapi yang perlu dicatat, di sana pun di final mereka ketemu Vietnam. Sejak di penyisihan dan juga kemudian di final mereka itu kalah terus gitu, melawan Vietnam ini nggak pernah menang gitu. Sementara Indonesia seri melawan Vietnam ya di babak tersebut gitu. Tapi Malaides ini kalah melulu, tetapi yaitu petentengan ya Malaides. Dan akhirnya itu seperti di awal Indonesia itu menjadi selalu sudah ditakdirkan katanya ada di bawah telapak kaki Malaides, tanah Indonesia ini. Tetapi realitasnya enggak seperti itu ya. Karena itulah mereka itu disebut waham ya. Mereka itu tidak hidup di dalam realitas. Mereka itu hidup di dalam angan-angannya mereka sendiri, orang Malaides ini. Ini yang terjadi ketika mereka itu sebelum pertandingan dan seperti biasa mereka itu berkoar-koar kalau mereka ini adalah tim yang hebat ya ketika mereka mengalahkan Singapura. Sekali ini terbukti ya, ketika pertandingan berjalan fair, mereka tidak menampilkan pemain-pemain curian, pemain ilegal, pemain yang membuat mereka itu menjadi bahan tertawaan di dunia sampai saat ini dan mungkin sampai kapanpun, karena tidak ada skandal yang lebih memalukan di sepanjang sejarah sepak bola seperti yang mereka lakukan. Sebelumnya ada Timor Leste melakukan seperti itu, tetapi Timor Leste tidak ngotot seperti Malaides ini ya, sehingga tidak menjadi bahan tertawaan. Dan inilah yang terjadi, kita lihat ya. Di pertandingan tersebut padahal
Malaides ini sudah sangat diuntungkan ya oleh Indonesia yang mengalahkan Vietnam. Yang artinya mereka itu cukup untuk mendapatkan hasil seri melawan Thailand, itu mereka itu sudah lolos gitu. Tetapi yang namanya orang-orang idiot dari Malaides ini ya, kaum berkebutuhan khusus dari Malaides ini, bahkan untuk mencapai hasil seri itu pun nggak mampu gitu. Dan seperti biasa khas karakteristiknya Malaides, mereka itu kalau kami sebut di Gayo itu girang pemulo ya. Kalau girang pemulo itu artinya pertama itu mereka itu sangat hebat, sama seperti pembalapnya mereka, mana itu menjadi karakteristik khas Malaides. Awalnya kuar-kuar, awalnya berasa hebat gitu, tetapi di ujungnya mereka itu selalu menangis gitu. Dan ini juga yang terjadi kita saksikan di dalam pertandingan mereka melawan Thailand tadi malam ya. Awalnya mereka itu begitu jumawa ya. Meskipun Thailand sebenarnya melancarkan lebih banyak peluang-peluang berbahaya di awal-awal pertandingan, tetapi justru Malaides sama Kuning ini yang lebih dulu mencetak gol. Dan mereka pun unggul 1-0. Dan mereka merayakannya seperti sudah menjuarai turnamen ini gitu. Itu Malaidesiawi sekali ya. Sifat yang sangat Malaidesiawi, sombong, songong gitu, tetapi otaknya kosong gitu, sama seperti si Zidane. Salah seorang konten kreator mereka yang sampai ya tantangin sampai hari ini orang Malaides manapun di seluruh dunia gitu ya, tipe M itu supaya mematahkan hujah saya sampai saat ini nggak ada gitu dipatahkan. Nah, itu menjadi karakteristik khas Malaides ya, sama seperti kuar-kuarnya si Butang Follow yang katanya kalau saya nggak minta maaf sama Malaides, bahkan dia diktekan apa kata-katanya untuk minta maaf itu, dia akan menghapus akun saya ini, akun yang saya sedang ngobrol ini, yang karena dia itu rapat dengan YouTube katanya, sampai hari ini sudah berapa bulan itu terjadi. Akun ini masih lancar jaya ya untuk menyapa saudara-saudara seperti itu. Nah, ini yang terjadi dengan Malaides ini. Tetapi nggak perlu waktu lama, masih di babak pertama, Thailand langsung membalas gol tersebut ya. Bahkan Thailand kemudian berbalik unggul menjadi 2-1 melalui satu gol yang tercipta sangat cantik pada saat itu. Striker Thailand itu nendang bola ke pojok kiri gawang yang dijaga oleh kiper Malaides ini, dan kiper Malaides menyangka bola itu sudah keluar, membiarkan, ternyata bolanya menghantam tiang bagian dalam dari gawang dan bola bergulir masuk ke dalam jaring gitu ya, ke dalam jaring. Dan kemudian tetapi Malaides mereka juga nggak mau kalah ya, nggak mau tersingkir dengan mudah. Itu mereka kemudian bisa membalas menjadi 2-2 sehingga di babak pertama pun skor berakhir 2-2 gitu. Nah, memasuki babak kedua itu Malaides berusaha menyerang, tetapi Thailand juga beberapa kali peluang Thailand itu gagal menjadi gol karena penyelesaian akhir yang tidak sempurna, sampai kemudian back dari Malaides itu membuat kesalahan ya, melanggar pemain yang baru masuk dari Thailand itu Itanon namanya, dan kemudian itu dilanggar dengan sangat norak di kotak penalti, dan Thailand pun mendapat hadiah penalti ya, dan penalti diambil oleh kapten mereka yang juga merupakan pencetak gol pertama untuk Thailand di pertandingan ini, dan dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna meskipun bola sempat berhasil terkena tangan dari kiper Malaides, tetapi karena bolanya ditendang sangat kencang, tepisan tersebut gagal untuk menghentikan bola masuk ke gawang, dan Thailand pun unggul 3-2 dan Malaides terancam tersingkir ya. Karena apa? Karena mereka kalah selisih gol dengan Vietnam, sehingga di klasemen kecil antara runner-up terbaik itu Malaides tertinggal dengan Vietnam. Sebab di pertandingan ini atau di turnamen ini, sebagaimana sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu akibat Laos mengundurkan diri, sehingga grup C itu hanya diisi oleh 3 tim, yang akibatnya untuk klasemen kecil runner-up terbaik itu hanya dihitung pertandingan melawan peringkat ketiga di grup. Dan di sana Vietnam itu diuntungkan dengan pertandingan antara Myanmar yang mereka kalahkan 5-0 melawan Timor Leste yang mereka kalahkan 3-0. Di pertandingan antara Timor Leste melawan Myanmar, itu justru Myanmar yang unggul 3-1. Akibatnya Myanmar naik ke posisi ketiga. Seandainya pertandingan tersebut berakhir seri, apalagi Timor Leste menang, maka selisih gol Malaides dengan Vietnam itu menjadi sama ya,
3-3. Jadi kalau Vietnam kalah 2-1 melawan Indonesia, mereka kalah 3-2, itu mereka masih unggul secara selisih gol. Demikian juga tinggal menunggu pertandingan antara Kamboja melawan Australia ya. Karena Kamboja juga surplus 3 gol sama seperti Malaides. Nah, tetapi situasinya tidak seperti itu ya. Vietnam memimpin dalam selisih gol karena mereka surplus 5 gol sebelumnya dan tinggal 4 gol ketika kalah dengan Indonesia 2-1. Malaides kalah 3-2 dengan Thailand, selisih golnya tinggal 2. Ya, tinggal 2. Nah, akibatnya Malaides mau tidak mau harus mencari gol tambahan supaya hasilnya seri gitu. Sebenarnya Thailand itu nggak perlu dia menang ya, cukup dengan hasil seri mereka itu tetap akan menjadi juara grup ya. Dan Thailand ini sebagai juara grup, mereka itu berada di posisi PW atau posisi WNA gitu ya. Grup B ini adalah grup yang paling nyaman sebenarnya. Karena apa? Karena juara grup B ini akan bertemu dengan runner up tidak peduli dari grup manapun. Seandainya Vietnam yang menjadi runner yang lolos ya sebagai runner up terbaik, maka mereka akan melawan Vietnam. Dan sebaliknya, kalau Kamboja atau Australia yang menjadi runner up di grup C, lawannya tetap Thailand gitu. Jadi berbeda dengan kita. Kita hanya mungkin Indonesia ini dari grup A menjelawan runner up terbaik seandainya yang menjadi runner up terbaik itu dari grup B, yaitu Malaides. Dan ternyata Malaides bahkan untuk mempertahankan hasil seri runner up terbaik pun itu nggak mampu gitu. Jadi apa boleh buat? Kita itu akan melawan juara grup C ya, antara Kamboja atau Australia. Itu tergantung, nanti kita belum tahu ya, itu tergantung pertandingan nanti sore. Nah, itulah yang terjadi ya. Dan Malaides ini ya karena hobinya memang koar-koar dan diajarin memang untuk menjadi sombong, menjadi songong yang tidak sesuai dengan kapasitas diri, tentu saja tidak terima mereka itu kalah dengan Thailand ya, dengan Thailand ini dan tersingkir awal sebagaimana padahal itu sudah menjadi karakteristik mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka ya, sudah menjadi kebiasaan mereka itu menjadi tim yang pulang awal ya. Tetapi mereka nggak terima. Tapi nggak terimanya itu bukan dengan prestasi, bukan dengan pencapaian. Apa yang mereka lakukan? Berantem, berkelahi. Mereka itu di lapangan alat tarkam. Betul-betul berkelahi orang Malaides ini dengan Thailand gitu. Dia pikir mungkin dengan berkelahi itu mereka bisa lolos gitu. Tetapi ya tidak seperti itu dalam pertandingan bola. Dan akhirnya sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua tersebut, Malaides tetap tidak berhasil mencetak gol ke penyama ya, tidak berhasil mencetak gol penyama dan akibatnya mereka pun harus tersingkir sebagaimana kebiasaan mereka ya selama ini. Mereka itu sebagai tim yang selalu pulang awal ya, dan inilah yang terjadi dengan Malaides, orang-orang sombong, orang-orang tolol dengan otak sebesar kacang ya, seperti ikan mola-mola yang bahkan keledai pun emosi kalau disamakan dengan mereka, itu kembali ke Malaides ya. Dan tim ini untuk diketahui, tim Malaides ini sebagian besar 15 pemainnya itu adalah pemain JDT junior gitu. Jadi dan kemudian ada dari Selangor, ada satu dari Amerika dan satu dari Australia kalau nggak salah, atau Eropa, itu pemain Malaides ini. Tetapi dengan itu pun mereka kembali menjadi tim yang pertama pulang ya ke negaranya itu. Nah, kemudian untuk Vietnam sendiri, meski sudah berhasil menyingkirkan Malaides dari klasemen runner-up terbaik, mereka juga belum sepenuhnya aman untuk lolos ke babak berikutnya. Karena apa? Karena itu masih menunggu hasil pertandingan antara Australia dengan Kamboja ya. Dan sekarang ini posisinya Australia yang benar-benar di atas angin gitu. Kenapa? Karena di klub tim mereka itu hanya berisi 3 tim. Dan urutan ketiga tentu saja Filipina di sana yang dikalahkan oleh Australia dan juga Kamboja. Mereka kalahkan dengan skor 10-0, artinya mereka surplus 10 saat ini. Sehingga meskipun di pertandingan terakhir nanti mereka kalah dari Kamboja, itu mereka itu tetap akan lolos menjadi runner-up terbaik dan bertemu dengan Thailand. Dan posisi dari Australia ini sendiri saat ini, itu mereka itu boleh memilih lawan gitu, antara memilih Indonesia sebagai tuan rumah dengan dukungan puluhan ribu penonton atau
melawan Thailand ya, dan juga mereka nanti akan menganalisa mana yang lebih berat antara Indonesia dengan Thailand ini. Indonesia itu mengalahkan Vietnam yang super licik, yang super Spartan seperti itu, sementara Thailand itu hanya mengalahkan Malaides yang tim memang dikenal sebagai spesialisasi pulang awal gitu. Mana yang akan dipilih oleh Australia gitu ya? Karena Australia ini kalau bermain seri udah jelas mereka juara grup gitu. Seandainya pun kalah dari Kamboja, asal kalahnya tersebut tidak lebih dari 7-0, tidak lebih dari 7-0 melawan atau selisih 7 gol dengan Kamboja ini, dan itu hampir mustahil terjadi, itu mereka itu akan tetap lolos sebagai runner up terbaik. Karena selisih golnya itu atau produktivitas paling tidak itu lebih tinggi daripada Vietnam. Ya, jadi mereka akan lolos sebagai runner up terbaik dan bertemu dengan Thailand. Seandainya mereka juara, mereka itu bertemu dengan Indonesia. Itu pilihannya ya. Dan Kamboja pun sekarang sebenarnya di dalam posisi enak karena bisa jadi Australia meskipun tidak betul-betul mengalah, ada kemungkinan mereka itu untuk menjaga kebugaran dari pemain-pemainnya, itu mereka akan menurunkan tim pelapis melawan Kamboja nanti ya, sehingga peluang Kamboja untuk memenangkan pertandingan itu menjadi jauh lebih besar ya, jauh lebih besar atau minimal seri gitu, minimal seri melawan Australia dan mereka itu menjadi runner up terbaik gitu. Nah, dan itu akan menyingkirkan Vietnam. Ya, jadi itu masih kita tunggu nanti bagaimana di pertandingan sore hari ini, dan tentu saja kalau kita mah tenang aja gitu ya, melawan Thailand kayak melawan Australia kayak gitu, melawan Kamboja gitu, itu kita nggak masalah Indonesia ini. Yang deg-degan sekarang itu adalah Vietnam ya. Vietnam ini karena mereka itu ditentukan nasibnya apakah akan lolos, apakah enggak gitu, karena akan memalukan sekali ya misalnya Vietnam ini gagal lolos ke babak semifinal itu karena disingkirkan oleh Kamboja gitu ya. Agak kocak gitu kedengarannya. Nah, tetapi itulah yang terjadi dengan sepak bola ini. Tapi yang jelas, bagaimanapun, meski Vietnam masih ketar-ketir untuk saat ini, masih menunggu dengan berdebar-debar pertandingan nanti sore antara Australia melawan Kamboja, tetapi Malaides, tim spesialisasi pulang awal ini sudahlah tenang, sana tinggal cari oleh-oleh entah ke Ambon, Tabolu Meranti, itu dari Medan, ya bawa pulang sana ke Malaides. Ya itu aja yang bisa kita katakan untuk Malaides. Dan jangan lupa pula, nanti sore tim nasional utama kita atau timnas senior kita akan bertemu dengan Mozambik ya, masih di dalam rangkaian FIFA Match Day untuk kali ini yang kemarin sudah membawa kita ke peringkat 118 ketika mengalahkan peringkat 79 dunia Oman, tetapi kemudian disalib kembali oleh tim-tim di bawah kita seperti Sierra Leone yang juga memenangkan pertandingan. Jadi pertandingan nanti sore itu penting untuk meningkatkan ranking kita ya, ranking kita supaya nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya di dalam kualifikasi, entah itu Piala Asia, entah itu kualifikasi Piala Dunia berikutnya, kita mendapatkan pot yang lebih baik, mendapatkan lawan-lawan yang lebih ringan tentunya ya. Meskipun untuk saat ini seperti di Piala Asia, pot kita tersebut adalah pot neraka, bukan pot ya, namanya grup kita itu adalah grup neraka, tetapi kitalah yang menjadikan grup itu menjadi grup neraka sebenarnya. Nah, tetapi bagaimanapun ini menjadi penting pertandingan melawan Mozambik ini, apalagi Mozambik sebenarnya cukup menguntungkan juga. Mozambik sepertinya tidak menurunkan atau tidak mengirimkan pemain-pemain terbaiknya ke Indonesia ini ya, meskipun kita ketahui pemain Mozambik ini ada yang bermain di Eropa, di Sunderland misalnya gitu ya, dan kemudian di klub-klub lain. Dan Mozambik ini bukan seperti negara-negara Afrika yang banyak pemainnya di Perancis ya, karena mereka bukan jajahan Perancis. Jadi Mozambik ini seperti Cape Verde, itu mereka itu adalah bekas jajahan Portugis ya, jadi bahasanya bahasa Portugis seperti Timor Leste juga. Nah, di sini mereka sebelum pertandingan ini dikalahkan oleh Oman, yang kita kalahkan 3-0, mereka dikalahkan 4-1 oleh Oman. Dan ini sekaligus juga membungkam omongan-omongan waham dari orang Malaides yang mengatakan, yang selalu meremehkan kalau kemenangan Indonesia ini ya, ketika melawan Oman kemarin mereka katakan, ya itu karena menang beruntung, karena Oman yang nggak serius, karena Omannya pelatih baru. Mereka juga lupa bahwa Indonesia juga dengan pelatih baru gitu ya. Jadi seperti itu pertandingan kita nantikan nanti sore, dan juga dari berita di timnas ini El Preman kita Justin Hubner itu
kemungkinan tidak akan diturunkan karena mengalami cedera saat pertandingan melawan Oman, tetapi ada gantinya ya, preman cilik ya, yang fans dari Justin Hubner sendiri, yaitu Matthew Baker, yang bisa menggantikan posisinya, meskipun kemungkinan besar nanti dia tidak akan menjadi starter ya, si preman cilik ini masih perlu waktu untuk menjadi starter seperti itu. Tetapi peluang kita untuk memenangkan pertandingan cukup besar. Tetapi sekali lagi, kita nggak boleh jumawa meskipun optimis, karena jumawa itu karakteristik yang sangat malaysiawi sekali, dan itulah yang terjadi seperti mereka pertandingan melawan Vietnam ini ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Mari kita nantikan pertandingan nanti sore antara Australia melawan Kamboja yang menjadi penentu nasib Vietnam, dan kemudian juga pertandingan yang lebih penting lagi, Indonesia melawan Mozambik nanti ya. Bagaimana pertandingannya, bagaimana racikan George Herdman untuk melawan tim yang peringkatnya jauh di atas Indonesia ini. Kita saksikan nanti sama-sama. Dan untuk orang Malaides ya, silahkan masuk goa kembali, karena itu memang sudah menjadi siklus hidup kalian ya. Koar-koar di awal, kemudian petentengan, jumawa, kalah, masuk goa, dan itu terus siklus hidup kalian akan tetap seperti itu. Jadi dibiasakan aja ya, dibiasakan aja untuk hidup seperti itu, karena memang seperti itulah kalian dilahirkan ya. Sepertinya Tuhan itu tidak ada sia-sia. Sama seperti kalian orang Malaides ini memang dilahirkan untuk menjadi bahan tertawaan dunia. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.